Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 3 orang. Ops, 2 orang. Mana satu orangnya lagi? Ya, kami 3 orang. Maaf ya, satunya lagi gak ikut. Kami nge-vlog. Nah, di sini kami akan membuat video tayangan atau sebuah penayangan tentang pariwisata ekonomi maritim yang ada di Kepulauan Riau. Nah, khususnya kami di sini mengambil objeknya di Tanjung Umban. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Yeay. Nah, sebelum kita masuk pada sektor-sektor yang ada di Tanjung Umban, teman harus mengetahui dulu di mana itu Provinsi Kepulauan Riau gitu kan. Mungkin sebagian orang ada yang tahu dan sebagian orang tidak tahu gitu kan. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit profil dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat. Nah, pada tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau ini berjumlah 2.064.564 jiwa dengan kepadatan 252 jiwa per kilometer persegi dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Itu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Secara keseluruhan, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, 52 kecamatan, serta 299 kelurahan atau desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km persegi. Sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratannya. Nah, Kepulauan Riau ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan yang akan kita bahas nanti, lalu ada Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Nah, teman-teman, masuk pada pembahasan kita yaitu tentang pariwisata ekonomi maritim yang ada di Tanjung Uban. Kita masuk pada sektor yang pertama yaitu tentang sejarah serta asal mula nama Tanjung Uban. Teman-teman, tidak ada catatan sejarah yang pasti kapan daerah Tanjung Uban menjadi pemukiman masyarakat. Namun, yang jelas Tanjung Uban pernah menjadi bahagian wilayah dari Kerajaan Bintan pada akhir abad ke-13 yang berpusat di Teluk Bintan. Nah, pada tahun 1292, Marco Polo dalam pelayarannya pernah singgah di Teluk Bintan dan mendapati daerah ini sudah ramai dengan kegiatan pelayaran. Pada masa pemerintahan yang Pertuan Muda II Daeng Celak tahun 1728 sampai 1745 telah diusahakan perkebunan gambir di Pulau Bintan. Termasuklah bahagian darat dari Tanjung Uban yang dikerjakan oleh buruh-buruh Cina dan Melayu. Sedangkan bagian pesisir Tanjung Uban yang menghadap Selat Riau adalah daerah rawa-rawa yang pada umumnya dihuni oleh nelayan Melayu. Jadi pada abad ke-18 Tanjung Uban sudah ramai dihuni oleh masyarakat Melayu dan Cina. Tanjung Uban menjadi lebih ramai setelah pemerintah Belanda membangun tempat pengisian dan penyimpanan minyak pada tahun 1930 yang dikelola oleh Steenweg atau Standard Vacuum Petroleum Company. Para pekerja Steenweg adalah orang Cina Kanton yang didatangkan dari Singapura. Baru pada tahun 1932 Steenweg menerima pegawai anak-anak Melayu dan pendatang dari luar daerah. Lalu berdasarkan SK Provinsi Sumatera Tengah nomor 9 garing Deper garing Ket garing 50 tanggal 8 Mei 1950 tentang otonomi tingkat 2 Kepulauan Riau dibentuk
Kepresidenan Tanjung Pinang yang membawahi Kecamatan Bintan Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Batam. Dengan demikian, secara pemerintahan daerah Tanjung Uban telah menjadi kecamatan sejak tahun 1950. Selanjutnya, sektor yang kedua itu ada pelabuhan dan transportasi laut Tanjung Uban. Kabupaten Bintan dulunya bernama Kabupaten Kepri sebelum terbentuk Provinsi Kepri tahun 2002. Ada 2 kota atau pusat keramaian di Kabupaten Bintan, Kijang ibu kota Kecamatan Bintan Timur yang ramai karena dulunya sebagai pusat tambang bauksit, dan satu lagi pusat keramaian adalah Tanjung Uban, ibu kota Kecamatan Bintan Utara. Tanjung Uban ramai karena letaknya yang strategis di tepi laut yang dekat dengan Batam, ada depot Pertamina, ada kawasan industri lobam, kapal-kapal tanker, kapal barang maupun kapal TNI AL dan lainnya bersandar di perairan Tanjung Uban. Nah, dari Tanjung Uban ke Pelabuhan Punggur Batam bisa ditempuh dalam waktu 20 menit pakai speedboat. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebudayaan masyarakat Tanjung Uban. Sebenarnya kebudayaan masyarakat Tanjung Uban itu banyak sekali loh teman-teman. Cuman di sini kami mengambil hanya kesenian kompang di Sanggar Seni Tapak Budaya. Nah, suku Melayu yang berada di daerah Tanjung Uban ini memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan tradisi adat dalam kehidupannya. Salah satu keunikan yang dapat ditemui adalah tradisi kompang. Masyarakat suku Melayu di daerah Tanjung Uban ini masih melakukan tradisi musik kompang dalam kesehariannya. Selain itu juga, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi musik kompang yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di daerah Tanjung Uban ini juga mengalami perkembangan perubahan fungsi pada pertunjukan musik kompang itu sendiri. Hal ini tentu saja menimbulkan perubahan makna pada tradisi yang bersangkutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, suku Melayu di daerah ini juga hampir sama dengan suku Melayu di daerah Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Banyak kesamaan dan perbedaan tradisi atau adat. Mereka juga memiliki berbagai jenis genre atau aliran kesenian antara lain pantun, gurindam, syair, tari persembahan, tari inai, beredah, silat, berzanji marhaban, dan kompang. Nah, sektor selanjutnya teman-teman itu ada pariwisata lokal dan bahari pada Kecamatan Tanjung Uban. Nah, di sini kami mengambil 2 objek, yaitu Telaga Biru dan Gurun Pasir. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ke sana ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan asal-usul dari Telaga Biru tersebut. Telaga Biru Bintan awal mulanya merupakan area bekas tambang galian pasir. Tambang tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Bekas material pasir yang tidak terpakai dan ditinggalkan di sekitar lokasi membuat tempat tersebut layaknya gurun pasir. Sedangkan bekas lubang galian pasir terisi air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Nah, Gurun Telaga Biru Bintan memiliki banyak tempat yang keren untuk pengunjung berfoto atau sekedar menikmati indahnya pemandangan. Dinamakan Telaga Biru atau Danau Biru karena airnya yang berwarna biru toska dan bening. Objek selanjutnya yaitu Gurun Pasir Bintan. Gurun Pasir Bintan yang tengah tren di Desa Busung ini dikenal menjadi destinasi wisata yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara. Daerah ini terdiri dari gugusan kepulauan yang menawarkan deretan pantai eksotis serta pesona alam memukau. Belakangan ini terdapat sebuah tempat wisata yang tengah tren dan keindahannya bertebaran di media sosial di sini. Karena masih belum tersedia angkutan umum yang melintasi jalan tersebut, lokasinya pun tidak sulit untuk ditemukan. Pengendara yang melintasi jalan tersebut pasti akan dengan mudah menjumpai fenomena alam unik yang ada di Kepulauan Riau ini. Nah, selanjutnya itu adalah sektor yang terakhir kita, yakni kuliner. Kuliner yang ada di Tanjung Uban, salah satunya sajian bernama gonggong. Gonggong adalah sebutan untuk siput laut. Teman-teman akan dengan mudah menemui gonggong di daerah Desa Lobam, Tanjung Uban, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ada 3 jenis siput laut yang biasa dijadikan makanan. Berbeda dengan siput sawah yang biasa teman-teman temui di pasar-pasar. Bentuk cangkang siput gonggong panjang dan spiral. Proses memasak gonggong pun mudah. Gonggong biasanya disajikan dengan cara direbus saja. Namun untuk merebusnya agar tak berbau amis, memang perlu trik. Caranya, gonggong direbus dengan garam dan irisan jahe. Tekstur daging gonggong yang cukup
lembut dan kenyal, mirip cumi-cumi. Setelah direbus, teman-teman sudah bisa langsung menikmati. Jangan lupa untuk disantap dengan sambal. Mencocol gonggong dengan sambal lebih nikmat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya Kecamatan Tanjung Uban. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Dan jangan lupa staycation-nya tetap di sini. Oke guys, bye-bye, see you.